Siapa yang dulu sempat baca buku Goosebumps? Aku. Orang tua kayak gini mah pasti sempat baca buku Goosebumps ya. Karangan dari R.L. Stine ya. Dan ternyata R.L. Stine itu emang bukan cuma nulis Goosebumps doang ya. Yes. Dia itu ternyata punya emang banyak buku-buku horor, thriller yang menarik gitu ya. Kalau Goosebumps ya mungkin yang salah satu yang populer lah. Sekarang giliran seri buku lainnya yang difilmin dan ada di Netflix, yaitu Fear Street. benar banget. 1994. Trilogi ya ceritanya. Jadi ada yang pertama ini 1994, terus nanti 1975 kalau nggak salah, terus nanti yang terakhir 1666. Oke, mundur ya. Pribadi belum pernah baca sih. Kamu? Oh, aku baca. Belum baca ya? Kan biasanya kalau dari Goosebumps itu kan lebih anak-anak. Habis itu pasti kalau udah SMP Oh iya. pasti ke Fear Street ya? Fear Street Iya, gitu. iya. Tapi aku nggak baca semua, cuman beberapa punya sih. Serial killer gitulah ya. Yes. Intinya. Jadi kayak ada kota kecil yang dihantui sama serial killer yang ngebunuhin orang-orang gitu ya. Sesimpel itu sih sebenarnya premisnya gitu, dan seperti biasa ada sekelompok anak remaja yang berusaha mengungkap begitu ya. Selalu gitu. Iya, selalu gitu. Dan emang pas aku nonton film ini emang vibe film-film slasher tahun 90-an sih ya. Iya. Terutama Scream, topengnya Jubah. gitu ya, jubah. Mirip lah ya. Bahkan adegan openingnya juga Scream banget itu. Ya kan? Iya. Beda ininya aja, beda lokasi aja gitu. Kalau Scream kan di rumah, adegan pertamanya itu si Drew Barrymore tuh aku ingat. Yang dibunuhnya, kalau ini di mall gitu. Ngerasanya karena aku dulu baca bukunya, jadi ini tuh Fear Street banget. Pasti deh sekelompok anak muda gitu kan kalau Fear Street gitu. Terus ada yang dicurigain, ada pembunuhan, kayak gitu-gitu tuh Fear Street banget. Jadi kerasa lah di sini gitu. Biarpun sebenarnya boring ya, kayak gitu kan. Kalau horror, slasher gitu-gitu. Standar sih ya, cuman gitu-gitu aja. Cuman ngerasa Fear Street sih ada sih. Terus ada kayak temen, terus ada musuh, pasti gitu deh. Kalau Fear Street biasanya tuh. Terus ada kayak keluarga kan di sini adiknya ikut gitu-gitu. Jadi terasa sih. Vibes slashernya ya emang ngingetin tadi ke slasher ala-ala Scream gitu ya. Karena kan pembunuhnya kayak pakai pisau gitu ya, terus kayak lari-lari gitu ya. Bahkan emang ada yang literally lari gitu di sini ya, salah satu serial killernya. Iya, yang bawa kampak ya. Iya, jadi bukan cuma jalan-jalan santai gitu ya. Kalau di film-film serial killer kan, dia jalan santai tapi kok bisa ngejar. Iya. Ya seru aja sih ngelihat beberapa tipe serial killer yang emang intinya kan mistis ya di film ini gitu, dan ngeliatin kayak roh-roh para serial killer ini punya karakteristiknya sendiri gitu loh. Jadi kayak ya lumayan lah, rame gitu. Jadi nggak cuma satu doang gitu. Lagunya, soundtracknya itu beberapa ya 90-an banget lah pasti ya. Ada Garbage, ada Radiohead. Banyak banget lah Pixies gitu ya. Cuman kadang di satu titik aku kayak mereka tuh cuman ngejejelin lagunya doang. Nah iya itu sih. 90-an dari situ doang kayaknya. Kayak cuman biar ini settingnya tahun 94 anjir. Iya. Emang sih aku nggak simpati gitu sama pemeran utamanya. Iya sih emang. Kayak annoying sebenarnya. Annoying ya. Kayak dia mati juga nggak apa-apa sebenarnya asli. Aku malah lebih ke adiknya atau ke ini temennya yang dua orang itu kayak lebih ya gitu. Kalau yang dua itu kayak bodo amat. Sama sekali nggak diceritain ada orang tua gitu loh. Kecuali sih. Sam dan orang tua Sam itu kayak nggak berpengaruh sih. Iya, ada cuman ya udah. Ya gitu doang gitu. Nggak tahu aku juga emang miss atau apa ya, tapi emang kayak nggak disebut aja. Lagi kemana, lagi ngapain gitu. Ada sih disebut tapi kayak tidak menambah informasi. Iya, si hantu serial killer ini ngejar yang ada darah si Sam. Tapi kenapa yang di rumah sakit itu 3 orang itu mati juga? Iya. Kenapa ya? Agak bingung deh bagian situ. Soalnya kan kayak beberapa kali dilewatin gitu loh kalau yang lain. Biar seru gitu, biar nambah mayat gitu ya. Tapi ya itu kalau emang logikanya si serial killer cuma ngebunuh karena darah Sam, harusnya yang lain juga di skip sih ya. Jadi kayak kurang konsisten tuh. Aku nggak tahu tuh kenapa. Terus kalau misalnya memang harus dibandingin sama Scream, I Know What You Did Last Summer, ya ini belum nyampe situ sih. Iyalah. Jauh ya. Beda lah. Kalau itu emang masih kayak agak bercanda-bercanda gitu. Nah terus, iya, mungkin karena ini komedi kali ya, ada komedinya. Di sini emang unsur fantasinya si R.L. Stine masih kelihatan sih, kayak Goosebumps. Ada serial killernya udah meledak gitu terus nyatu lagi kan, itu kayak bener-bener Goosebumps banget gitu, fantasi gitu. Jadi kayak masih ada sentuhan itu. Ya emang vibe-nya mungkin kayak Scream atau I Know What You Did Last Summer gitu, tapi treatmentnya ya ini treatment ala bukunya kali ya. Aku berusaha biasa aja ya.
maksudnya kayak udahlah ya gitu. Cuman emang kalau mau dihatiin di sini banyak kayak remeh-temeh gitu loh. Hal-hal yang gak masuk akal, degan gitu loh. Di rumah sakit kok yang kerja cuman berapa orang, 2 orang, 3 orang apa? Kayak film Indonesia gitu. Iya, kayak cuman dikit. Terus orang lagi dikejar-kejar hantu, sempat-sempatnya masturbasi atau melakukan hal yang tidak gitu. Itu kayak cuman karena ini buat senang-senang aja jadi ya udahlah. Atau kayak nyuri ambulans. Gampang ya. Kayak pergi aja pakai itu muter-muter gitu kayak tapi ya udahlah ya. Kadang berpikiran pendek itu ada benernya juga gitu. Kayak wah lu ngacak-ngacak kuburannya, ya udah rapin lagi. Walaupun enggak ngaruh, tapi bener kan. Iya, coba lah, boleh lah, biar nggak penasaran. Iya. Dan aku suka juga beberapa adegan gore-nya lumayan lah. Maksudnya ini filmnya agak-agak treatment B-movie gitu loh, yang kayak wah darah langsung kayak buyar gitu kan. Banyak tuh adegan-adegan menuju terakhirnya oke tuh yang berdarah-darahnya gitu. Lumayan seru lah gitu, nggak cuman kayak slasher yang set gitu doang gitu. Yang bagian kepala dimasukin ke pemotong roti itu tuh jadi mereka sempat mikir gini loh, bener nggak nih pemotong roti bisa gituin kepala? Jadi sempat dicoba sama mereka pakai semangka, ternyata bisa setajam itu. Terus akhirnya udah oke, kita yakin lah ini bisa kalau memang untuk kepala gitu. Bagus tuh. Maksudnya itu tuh kayak hal yang sebenarnya lu bisa kesampingkan gitu ya di film slasher, ya bunuh aja pakai apapun gitu ya. Tapi di sana masih mikir gitu kan, masih mikir mungkin nggak sih gitu ya kepala manusia bisa hancur gitu. Itulah gunanya art director cuy. Kalau yang lainnya standar lah, pakai kampak dan lain-lain. Pakai pisau. Dan adegan serial killer yang ngedobrak pintu pakai kampak itu mirip The Shining banget, ya kan? Iya. Soalnya posisi angle kameranya sengaja banget dari pinggir. Iya. Kayak pas si Jack Nicholson The Shining ngedobrak gitu kan. Komputernya juga oke sih. Ngingetin zaman dulu banget gitu dengan speaker yang budget gitu kan, 2 gini gitu ya. Terus chatting pakai apa gitu ya? AOL Messenger, iyalah itu sebelum MIRC, itu lebih lama lagi emang. Kalian mungkin taunya MIRC atau jangan kalian nggak tahu MIRC apa? Apa sih? Lo nggak tahu? Dasar lu penghuni AOL Messenger ya. Cuman yang nggak masuk akal itunya ada fontnya Calibri gitu. Calibri itu kalau nggak salah font zaman modern. Pas zaman-zamannya Windows 10, Windows 8, aku makanya pas lihat anjir emang dari dulu ya. Kenapa nggak Times New Roman dia? Iya, kenapa nggak Arial gitu yang maksudnya dari dulu ada. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Fear Street part pertama tahun 94? Nggak tahu nih bakal kita tonton nggak ya? Kayaknya tonton aja triloginya sampai habis. Tanggung ya, menyenangkan juga kok, seru-seruan. Ini mah buat seru-seruan, asli slashernya ya. Netflix nggak pernah banyak yang serius-serius banget filmnya. 6,8 vending machine per 10. Film pertama boleh lah 6,5 dulu. Siapa tahu film keduanya lebih gila. Iya. Film ketiganya nggak tahu tuh, lebih tua lagi soalnya nanti ya. Iya, si penyihir kayaknya ya. Pengen tahu aja sih treatment tahun ke tahunnya kelihatan nggak gitu ya. Soalnya kayak masih belum dapet aja sih yang film pertama ini 90-an ya. Menurut kalian gimana filmnya? Suka slasher model gini? Komen aja di bawah ya. Yes. Dan menurut kalian siapa serial killer yang paling seru di sini? Siapa? Yang bawa kampak. Bawa kampak. Iyalah. Ngeri banget. Lari cuy. Oke lah kalau gitu. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaos Cinecrip masih diskon nih, diskon gila-gilaan. Habiskan stoknya. Yes. Dan ya udah, semoga kita bisa nge-review lagi ya 2 film sisanya nanti. Yes. Kita lihat saja. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.